di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan males. Oke, mitra sejamahan siar. Yes. Hari ini kita ada talk show. Yes. Ya, tapi ini bukan talk show dadakan karena bukan paku bulat ya, mitra sejamahan siar. Tapi langsung saja, tak kenal maka tak sayang. Di pagi hari ini kita akan talk show barengan sama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dengan tema sosialisasi operasi pasar Bekasi Keren di Kota Bekasi. Kalau udah dengar-dengar yang namanya operasi pasar, emak-emak langsung akan mendekatkan telinganya ke radio. Kalau udah dengar operasi pasar, udah pasti nih bukan. Beda sama dengar operasi zebra. Nah, kalau itu gua mundur. Mundur. Karena SIM gua mati. Betul ya. Baik, langsung Oke. saja kita panggilkan. Ya, Panggilkan sih, Ya, Bang. sudah ada dong. Kita kenalkan ya kepada mitra sejamahan siar. Tak kenal maka tak sayang, biar kita dalam 1 jam ke depan kita akan sayang-sayangan. Ada 2 bapak-bapak ganteng yang sudah hadir di studio radio. 3 dong sama gua gantengnya. Bapak minggir sebentar. Ya. Ya, langsung saja ada Bapak Nanang Kosim SE selaku Subkon Perdagangan Dalam Negeri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Udah siap nggak nih Pak? Siap. Semangat terus. Semangat terus. Oke. Seperti biasa Pak Nanang gak sendiri dan ditemani oleh Bapak Eko Wijatmiko SE selaku Jabatan Analisis Perdagangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Ini enak panggilnya nih. Selamat pagi Pak Eko. Pagi. Enakan manggil gitu Bener ya. Jadi singkat dan padat. Bener, gimana Pak Eko kabarnya hari ini? Baik. Asik. Baik. Tadi perjalanan jauh banget ya Pak? Kayak jauh. Ya, dari perjalanan nggak macet ya Pak ya jam segini ya Pak? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita ngomongin soal sosialisasi operasi pasar, Pak Senin pengen tahu dulu nih Pak, apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi? Silakan Bapak. Oke. Tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bekasi, umumnya kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan operasi pasar di saat masyarakat membutuhkan, seperti dampak kenaikan harga BBM yang belum lama ini dinaikkan oleh pemerintah pusat. Terus itu sangat berdampak. Akhirnya langkah-langkah pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah untuk melakukan operasi pasar untuk kebutuhan bahan pokok, dan tidak ini juga dari kenaikan BBM juga, tetapi di hari-hari besar keagamaan juga kita lakukan juga untuk kegiatan ini Pak. Iya. Gitu. Waduh. Berarti kemarin Bu Ine dengan kenaikan BBM sangat terpengaruh juga oleh di pasaran juga gitu ya. Benar, karena salah satu tujuan dari Disperinda Kota Bekasi adalah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau dan menstabilkan harga untuk menekan laju inflasi di Kota Bekasi gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin sama Pak Nanang? Boleh Pak, silahkan. Oh, sudah cukup. Baik. Nah, kalau kita ngomongin soal sosialisasi operasi pasar yang ada, operasi pasar Bekasi Keren yang ada di Kota Bekasi, apa Pak yang melatar belakangi terjadinya operasi pasar Bekasi Keren yang ada di Kota Bekasi? Latar belakangnya kita mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang penetapan harga pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, untuk menjamin stabilitas kepastian harga dari beberapa bahan pokok strategis lainnya. Benar. Kadang-kadang memang gitu ya. Kadang-kadang kalau petani menaikkan harga, biasanya kalau pemerintah nggak stabil, nah biasanya begitu. Bukannya ini juga kita harus tahu, kadang-kadang petani itu ya, kalau harga lagi naik di pasaran kayaknya girang banget gitu Pak Eko. Tapi ketika harga di pasar lagi anjlok, nah petani tuh biasanya banyak yang emosi jiwa. Biasanya cara menyikapinya dengan kita ini Pak, dengan pemerintah tuh, kalau dengan petani gimana Pak tuh?
Adapun untuk stabilisasi ya dari petani biasanya kita lakukan langkah-langkah kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh OPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi untuk pemenuhan stok masing-masing daerah jadinya. Nah, langkah-langkahnya mungkin bahan pokok yang bisa diawetkan diawetkan mungkin kalau cabai mungkin dikeringkan. Atau bawang dibikin kayak manisan atau apa gitu atau digoreng gitu. Iya. Pak, kalau operasi pasar sendiri ini filosofinya apa sih Pak? Kalau dari pemerintah Kota Bekasi sendiri? Filosofi dari operasi pasar Bekasi keren ya. Kita awalnya ya tadi yang pertama filosofinya diadakan kegiatan ini dan ini juga memang tidak bersumber dana dari APBD. Kita melakukan kegiatan ini bersumber non budgeter. Iya. Pemerintah Kota Bekasi prihatin dengan masyarakat yang dengan kenaikan harga bahan pokok yang terlalu tinggi mungkin ya, hingga laju pertumbuhan inflasi di Kota Bekasi ya berdampak. Untuk menghadapi hal tersebut ya pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi dari beberapa distributor yang ada untuk memasarkan produk barang kebutuhan pokok kepada masyarakat di Kota Bekasi. Kadang-kadang Bu Ine kita dibuat kaget mulu ya ketika gula naik, ketika minyak naik. Kadang-kadang kita masyarakat panik mulu itu ya. Oke Pak, tapi kalau kita ngomongin soal perdagangan saat ini yang ada di Kota Bekasi sampai akhirnya pemerintah melakukan operasi pasar Bekasi Keren nih Pak. Kalau dilihat dari di Sperinda Kota Bekasi untuk perdagangan saat ini seperti apa Pak? Apakah saat ini sedang melemah atau menguat atau masih dalam status stabil Pak? Iya. Untuk kebutuhan bahan pokok yang ada di Kota Bekasi di minggu pertama ini mungkin ya cukup stabil. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai dan bawang saja. Yang lainnya tetap stabil untuk di minggu pertama ini. Gini tuh. Oke, baik. Oke, untuk mitra Siamansyar yang mau bertanya boleh banget loh, bisa langsung saja lewat WhatsApp-nya El Gangga. Iya, buat mitra yang mau bertanya silakan nanti langsung ke WhatsApp-nya El Gangga di 0811186003 mitra. Oke nih. Dah. Silakan Bang Betut kalau ada pertanyaan. Iya, kalau Bang Betot sih mengharapkan banget harga di pasar itu pastinya turun ya Pak Eko ya. Karena yang diharapkan pemerintah. Cuman setiap kenaikan harga BBM, kenapa kalau bahan pakan pokok juga ikut naik Pak Eko? Ini yang sangat kadang-kadang kita sesalkan Pak Eko ya. Iya, seharusnya jangan naik stabil aja. Tapi memang karena BBM kebutuhan mungkin transportasinya ya beda ya. Iya, gitu Pak Eko ya. Iya. Ya karena berpengaruh terhadap mobilitas mungkin angkutan barangnya, berpengaruh terhadap spare part kendaraannya dan lain sebagainya, Bang. Gitu. Bener. Akhirnya mengalami kenaikan. Iya. Aduh. Jadi kita kadang-kadang memang masyarakat ini memang Pak Eko udah pasti mengikuti Pak Eko ya. Ini kadang-kadang memang harga nih Pak Eko yang menjadi permasalahan buat di masyarakat. Kita nih orang Betawi asli kayak Bang Betot emang suka banget sama jengkol. Pernah tuh jengkol harganya tinggi banget tuh jengkol. Sekarang tuh jengkol lagi turun. Kadang-kadang juga menjadi pertanyaan buat kita bagaimana cara menstabilkan harga barang tuh gitu yang dipertanyakan Pak Eko. Mungkin memang di kita ini untuk pengaturan alur distribusi barangnya biasanya kan di masa musim panen. Musim panen biasanya berpengaruh tuh. Iya. Musim panen ketika buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya di saat banjir memang di penampung itu membeli harga dengan harga yang murah sekali gitu, hingga merugikan petani yang memupuk ibaratnya dari 1 hari sampai dengan 30 hari untuk dipanen. Iya. Saat memetik hasil
tidak memuaskan gitu. Ya memang langkah-langkah kita ke depannya memang kita harus punya seperti DKI Jakarta harus punya pasar induk mungkin. Pasar induk, iya. Pasar induk atau kayak model food station yang ada di Jakarta itu. Tapi kita berupaya untuk mengajukan kegiatan tersebut, gitu Bang. Baik ya, seenggaknya kalau yang baik boleh ditiru gitu ya Pak ya. Harus dong. Oke. Nah untuk operasi pasar sendiri Pak, produk apa saja yang dijual? Adapun untuk operasi pasar tersebut yang kita jual di situ ada barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, baik minyak goreng premium, minyak goreng curah, merek kita, minyak goreng merek kita. Terus ada gula pasir, susu, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya untuk sehari-hari gitu. Iya. Oke, ini yang akan nanti disiapkan di setiap tempat itu sama di Spenendak ini berapa banyak dan kira-kira bisa mencakup untuk berapa kakak Pak? Kita lakukan operasi pasar ini di setiap kecamatan untuk ketersediaan mungkin sembako, kebutuhan bahan pokok itu ada bentuk dalam kemasan paket sembako, ada juga ada juga menyediakan dengan satuan mungkin kan gitu kan. Jadi warga masyarakat bisa memilih gitu kan dengan paket ekonomis untuk berbelanja. Adapun untuk ketersediaan untuk persiapan tersebut sekitar mungkin ya paket sembakonya sekitar kalau satu retail, karena kita gabung dengan retail atau toko swalayan atau supermarket mungkin kan, itu bisa sekitar 1.500 paket per hari. Adapun pelaksanaannya di satu lokasi itu 2 hari. Yang pertama di Kecamatan Jati Sampurna lokasinya. Jati Sampurna. Kecamatan Jati Sampurna. Jati Sampurna karena kita gabung dari satu titik itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Pondok Gede. Titik lokasi kegiatan tersebut ada di Kecamatan Jati Sampurna, Jalan Raya Keranggan. Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna. Iya. Baik. Terus kalau untuk hari dan tanggalnya sudah ditentukan nggak Pak biasanya kalau gitu? Adapun hari dan tanggal sudah kami tentukan melalui surat ke kecamatan atau pelaku usaha penyedia barang tersebut. Sudah mulai dari tanggal 3 November ini. Kebetulan besok Bang. Oh besok nih ya? Dilaksanakannya besok di Jati Sampurna itu besok tanggal 3 November sampai tanggal 4 November di Jati Sampurna. Oke. Biasanya masyarakat kalau dengar gini nih, waduh, bisa langsung berbondong-bondong. Iya, makanya Pak bisa nggak sih Pak disampaikan ini di mana-mana saja dan pada tanggal berapa saja gitu biar masyarakat yang memang berada di domisilinya nih bisa mulai bersiap-siap nih Pak. Kira-kira kalau nanti ada operasi pasar supaya nggak ketinggalan nih Pak kalau pengen ikut. Kira-kira kalau dengar semuanya ketampung nggak? Tampung dong, kan 1.500 paket yang disiapkan. Tahu sendiri kalau udah operasi pasar kan? Oke, silakan Pak. Silakan. Oke, untuk waktu dan tempat yang pertama kita mulai pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 November 2022 di Kecamatan Jati Sampurna. Untuk kedua di Kecamatan Jati Asi di halaman kantor Kecamatan Jati Asi dilakukan di hari Kamis dan Jumat tanggal 10-11 November 2022. Untuk ketiga tetap dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat pada tanggal 17-18 November 2022 di halaman kantor Pedurenan Jalan Setu Bantar Gebang. Padurenan. Ya.
Terus yang keempat kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat juga tanggal 24 dan 25 November di halaman kantor Kecamatan Rawalumbu. Iya. Yang kelima hari Kamis dan Jumat juga sama nih Bang. Oh, serentak tuh ya. Iya. Bang, ya? Jadi kita ambilnya di hari-hari Kamis dan Jumat. Iya. Kamis dan Jumat tanggal 1 dan 2 Desember 2022 di halaman Kecamatan Bekasi Timur. Yang keenam tetap dilakukan pada hari Kamis Jumat tanggal 8 dan 9 Desember 2022 di halaman kantor Kecamatan Bekasi Utara di lapangan Poli itu ada di situ Bang. Untuk yang ketujuh di hari Kamis Jumat juga tanggal 15 sampai 16 Desember 2022 di halaman kantor Kecamatan Medan Satria. Iya. Ya, di Harapan Indah tentunya. Kalau tidak ada perubahan untuk di Medan Satria nih. Dan yang kedelapan yang terakhir nih. Karena kita gabung ada beberapa kecamatan kita gabung yang ke-8 ini Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Barat. Dilakukan pada hari Kamis Jumat tanggal 22 dan 23 Desember di Stadion Mini Kecamatan Bekasi Selatan di sebelah SMA 3 mungkin. Oh, Di sebelah SMA 3 Bekasi Ya, ya. betul. Oke, jadi memang dalam 1 bulan ke depan, 1 bulan setengah lah ya, 1 bulan setengah. Ya. Iya. Kedepannya Mitra Sejaman memang untuk Disperindak Kota Bekasi ini akan terus mengadakan operasi pasar. Ini juga dalam rangka menyambut hari Natal dan juga tahun baru ya Pak Betul, ya. betul. Waduh, Hari ini besar dekat keagamaan. banget loh sama hari-hari besar loh ya, benar. Jangan lupa orang Bekasi Utara. Oh, kamu Bekasi Utara ya, Bis Ya, Mas? betul. Iya. Aku Ya. bilang, aku dulu Tanggal dong 8 sekarang. dan tanggal 9 Desember 2022 di halaman kantor Kecamatan Bekasi Utara. Sekarang aku, jangan Ya. lupa orang Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, yo di depan kantor dong, aku deket. Nanti bini Ya. aku paling dulu, paling Ya, banyak. aku Kecamatan Bekasi Utara harus janjian sama Pos Soraya dulu. Pokoknya pagi itu ya, Pak Eko pagi ya? Pagi. Pak? Oh, Nah, ini pagi. mulai dari jam Pagi. berapa sampai jam berapa nih Iya, Pak? Pak. Adapun pelaksanaan kita lakukan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 mungkin Pak. Jam 1 siang ya Pak ya. Kan, Oke. ya kan? Apa? Berarti pagi-pagi bini gue jangan masak, Beng. Lu besok ke itu dulu. Jangan teriak-teriak ya kalau lapar ya Pak, berarti ya Pak. Dan di sana juga ada produk-produk UMKM juga Bang, UMKM Kota Bekasi dari produk Mamin terus fashion dan sebagainya kita ikut sertakan. Benar. Ada UMKM-nya juga ternyata ya. Oke Pak, ini mau tanya nih Pak. Kalau biasanya kan kalau misalnya mau ada operasi pasar ini kan pasti sosialisasinya bukan hanya di radio, tapi mungkin di Perindak Kota Bekasi juga berkoordinasi dengan kecamatan dan juga kelurahan setempat. Ini ada syarat dan ketentuan nggak sih Pak saat kita mau memperoleh barang-barang yang dijual di operasi pasar Bekasi Keren Pak? Silahkan. Ya. Adapun syarat dan ketentuan untuk pembelian barang ini memang kita sajikan, kita sediakan untuk masyarakat Kota Bekasi. Tidak dibatasi gitu, Mbak. Baik masyarakat miskin, menengah atau ini itu dibolehkan karena untuk menekan laju inflasi tadi. Jadi untuk daya beli masyarakat Kota Bekasi juga ada. Gitu. Gitu. Soalnya kan waktu itu pernah juga diadakan operasi pasar, tapi itu istilahnya Bu RT dan juga Bu RW itu kayak menyebarkan kupon dulu untuk orang-orang yang bisa membeli gitu Pak. Nah ini ada atau enggak nih Pak? Sementara kalau yang untuk kegiatan operasi pasar biasanya itu untuk khusus, jadi operasi pasar khusus untuk rumah tangga miskin, memang itu harus dilakukan. Di saat penebusan harus didampingi dengan KTP-nya. Karena itu ada subsidi, ada yang dipertanggungjawabkan. Kalau ini pure mungkin dari CSR para retail atau distributor di dalam pengurangan harganya gitu. Oke. Soalnya kan takutnya nih Pak, namanya operasi pasar, takutnya ada satu orang yang membeli dalam jumlah yang sangat banyak, itu kan nantinya akan merugikan orang-orang yang memang pengen beli juga. Ini ada nggak sih Pak antisipasi seperti itu dari Disperindak Kota Bekasi Pak? Mungkin kalau untuk pembatasan maksimal orang beli mungkin sekitar ya kalau dia paket mungkin 5 paket sudah cukup mungkin kan. Ya 5 paket kita batasi untuk
warga masyarakat yang lainnya. Oke, berarti udah ada tetap harus ada. Iya dong, kalau ada yang diborong gue datang kesiangan, gue nggak duman. Bagian. Benar. Kalau udah ngomongin soal operasi pasar nggak ada yang nggak Aduh, mau kalau sih udah kayaknya ngomongin emang operasi Ustadz pasar ya. pengen pada tahu nih. Ada siapa sih? Sopo sih? Benar, ini ada Reda Robi di Kampung Dukuh. Assalamualaikum bapak-bapak. Iya. Ini saya mau tanya nih. Yang pertama, acara operasi pasarnya kapan dan di mana? Terus dimulai dari tanggal berapa? Tadi udah disampaikan. Oke. Dan ini produk yang dijual di operasi pasar tersebut apakah produk baru atau produk lama yang tidak laku lalu dipasarkan nih Pak? Ini ada 4 pertanyaan nih Pak. Jadi saya bacain gimana nih Pak, satu-satu dulu atau gimana mau dijawabnya nih Pak? Enaknya gimana? Baiknya Ya, enaknya banget kan bukan jawab. Mungkin satu-satu aja kali ya. Silakan Bapak. Oke. Mungkin untuk pertama Pak Rudi gitu ya. Di Kampung Duku di mana sih itu? Robi di Gabus Duku. Gabus Duku. Di Gabus Duku berarti di adanya di Kabupaten, Pak. Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Betul. maksudnya. Oke, makasih Pak udah partisipasi dalam kegiatan ini. Iya. Adapun pelaksanaan kegiatan operasi pasar kita ada di Kecamatan Bekasi Utara yang lokasinya di Jalan Kiai Haji Mutar Tabrani. Nah, untuk pelaksanaan operasi pasarnya untuk di Kecamatan Bekasi Utara. Iya. Adapun produk-produk yang kita pasarkan ya nggak mungkin lah masa produk-produk yang sudah expired. Yang jelas ini produk-produk yang baru. Iya. Dan harganya pun sangat terjangkau bagi masyarakat. Di dalam operasi pasar ini ya kita memang bekerja sama dengan para pelaku usaha distributor serta retail dengan menjual harga di bawah rata-rata pasar gitu. Yang kita lakukan gitu Mbak. Oke, ini juga memang ada pertanyaan lanjutan nih Pak sehubungan dengan tadi selisih harga. Ini untuk selisih harganya sendiri kira-kira berapa persen dari yang ada di pasaran Pak? Silahkan. Adapun untuk selisih harga yang ada di pasaran bisa mencapai per item itu sekitar 3 sampai dengan 5.000 rupiah Lumayan ya. per komoditas. Wah, kalau minyak curah lumayan juga, minyak curah 14 misalnya Pak Eko ya. Nah dipotong 5.000, waduh berebut. Oke, ada lagi Bu Ina? Ini mantep banget Bu Ina. Jadi Pak Eko juga mantep banget nih. Tadi kan bertanya Bang Robi dari Gabus. Berarti di mana alamatnya? Pak Eko menjelaskannya benar, yaitu di Bekasi Utara. Karena yang bertanya juga dari daerah Utara. Ini karena ini Bunda Supri tadi di Babelan juga kayaknya memang masih kurang paham nih Pak, karena bertanya itu Kecamatan Bekasi Utara yang ada di Babelan ya Pak. Nah gimana nih Pak? Silakan Pak. Nah, coba. Mungkin ini Kecamatan Bekasi Utara yang ada di wilayah pemerintah Kota Bekasi. Jelasnya yang ada di Jalan Kiai Haji Mutar Tabrani. Di halaman kantor kecamatan di situ. Bukan di apa tadi di Kabupaten Bekasi di Babelan. Iya, jadi yang kita harus edukasi juga bahwa kota Babelan dan kota Bekasi itu berada di tempat wilayah yang berbeda. Karena kota Babelan berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Betul. kota Bekasi wilayahnya ya kota Bekasi. Iya. Itu ya Mitra ya. Jadi untuk Bunda Supri Tanti, ini tuh Kecamatan Bekasi Utara yang Bunda Supri Tanti suka janjian sama Poraya. Tahu. Yang ada lapangan gedenya ya kayak Betul. Yang ada lapangan gedenya yang banyak Samping sekolahan. pom bensin. Oh benar. Pom bensin kesonoan lagi lah ya Pak ya. Betul. Benar, dekat pom bensin tuh Mitra Jamahan Kamu sama Pak Eko tahu banget sih. Aku nih yang orang Bekasi Selatan yang nggak tahu. Kamu nggak nih. diajak? Iya, aku nggak diajak. Aku nggak tahu wilayah sana. Nggak paham. Baik, lanjut lagi ada Bang Mardin Boy Oke. di Jalan Bayan 2. Mustika Sari ya. Mustika Jaya. Mustika Jaya. Pak, kalau gerebek pasar di Kecamatan Mustika Jaya kapan tuh jadwalnya? Kok gerebek pasar sih operasi pasar Operasi kali pasar, makanya gue liat gerbek di situ. ya? Iya, silahkan Pak. Mustika Jaya, Mustika Jaya. Adapun Mustika yang Sari. ketiga di Mustika Jaya ini waktu pelaksanaan di Mustika Jaya di tanggal 17-18 November yang berlokasi di Jalan Setu Bantar Gebang di halaman atau di lapangan Iya. Kelurahan Padurenan. Padurenan.
Durenan di situ lokasinya, lokasi kegiatan operasi pasar tersebut. Tuh, catat Bang Boy. Ayo. Jangan sampai nggak ikut Bang Jangan sampai Boy, nggak jangan ikut, nanya Bang Boy. doang, Jangan nggak nanya ikut. doang. Bini pagi-pagi udah suruh mandi Bang Boy kalau bisa tuh. Berangkat langsung tuh. Tanggal 17 ya Pak ya? Tanggal 17 dan Tanggal 17 18 tuh, November, Kamis dan Jumat tuh. Kamis dan Jumat. Oke, ini juga ada Bunda Retno nih di Bekasi Media mau tanya, Pak ini benar nggak sih Pak di Bekasi Timur tuh tanggal 1 dan sampai tanggal 2? Di Bekasi Timur. Ya, adapun untuk di Bekasi Timur pelaksanaan operasi pasar benar tanggal 1 dan 2 Desember. Oh, Desember. Desember. Desember bukan hari ini ya, Bukan bukan hari ini, Bu. namanya. 1 dan 2 Desember. Siapa tadi yang nanya? Bunda Retno Bunda bukan Retno. hari ini ya Bunda ya. Desember. Ini dimulainya nanti di bulan Desember. Oh, benar. Karena dia kan yang kelima dia tadi kan. Ini dapat yang kelima. Wah, ini jelas banget nih, jelas Oke, banget nih. jadi memang pertanyaan apa namanya sehubungan dengan tanggal nih banyak banget. Iya, udah nih. pasti nih, jelas banget nih. Oke. Oke. Silakan Bung Tat, kalau ada pertanyaan. Iya, kalau gue sih udah jelas banget. Gua sampaikan nanti untuk yang di Jati Asih. Biar gak pada nanya lagi. Nah, gue nanya dah sama Pak Eko biar Iya. gue inget. Jati Asih Pak Eko, Jati Asih, Kecamatan Jati Asih. Untuk Kecamatan Jati Asih kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat juga, Bang. Tanggalnya? Tanggalnya tanggal 10-11 November. Wih, 10-11 November Jati Asih nih. Ya, di halaman Kecamatan Waduh. Jati Asih atau di Plaza Jati Asih. Wow, bisa-bisa orang yang mau berangkat ke pasar Jati Asih nggak jadi. Karena itu berbatasan tuh. Dempet banget tuh pasar Jati Asih dan Kecamatan Jati Asih berseberangan tuh. Betul. Ya, buat warga Jati Asih tuh nanti kita berbondong-bondong nih. Ini kesempatan kapan lagi ya Pak Eko ya? Betul. Kalau Oh, setiap oke. hari enak. Iya. Iya Pak, ini mau tanya Pak, kenapa sih kok dilaksanainnya Kamis sama Jumat Pak? Kenapa Nah. nggak Sabtu Minggu aja? Iya. Rame-rame, Pak? Wih, Sabtu Minggu mau penuh Isi pastinya. hati ini nih, isi hati mama nih yang kerja nih. Iya. Karena ini memang niatan semuanya juga memang dilakukan di saat jam kerja. Iya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak berbenturan dengan distributor maupun retail untuk pengadaan barang jasanya gitu, Mbak. Karena mereka kan jam operasi kalau di hari-hari Sabtu dan Minggu juga mereka juga kan ramai itu jadinya Iya. tidak bisa ada manpowernya gitu yang untuk mendampingi atau membawa barang-barang produk tersebut ke lokasi kegiatan. Iya. Nah, iya. Oke. Baik. Aduh. Ini tadi Bapak juga sempat ngomong kalau bekerja sama dengan beberapa minimarket. Ini ada berapa minimarket ataupun perusahaan retail yang bekerja sama dengan Disperindak sehingga akhirnya terjadilah operasi pasar ini Pak. Silahkan. Oke. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan retail ini didukung atau pesertanya mungkin dari ada retail minimarketnya Indomarko, Alvaria, Alpamidi, Lion Superindo, terus ada kalau di sini ada distributor juga ada Dua Putra. Dua Putra itu salah satu distributor daging. Michioleo itu salah satu distributor atau dia sebenarnya produsen, ada distributornya minyak gorengnya yang mereknya Sanko kalau nggak salah Bang, atau M&M. Ya, Michioleo, ada Atma Mulia Jaya produsen atau distributor ayam frozen, ada ayam segar juga mungkin serta turunannya. Iya. Ada toko daging Nusantara, ada Prima Presmat, ada Naga Swalayan Bang, Iya. ada Tip Top, terus ada Hari-Hari Swalayan, ada GE Supermarket. Benar. Jadinya masyarakat itu bisa pilih-pilih produk barang di situ, memang bisa kelihatan gitu barangnya, ada yang ini berupa-rupa gitu Bang. Iya. Ada lote mat mungkin yang harganya grosir, Lulu Supermarket juga kita ikut sertakan, ada Indo Grosir, Hypermart. Iya, mungkin ada Bulog juga kita libatin, karena Bulog itu memang salah satu perusahaan BUMN atau perusahaan negara yang bergerak di salah satunya untuk menstabilitaskan harga pangan yang ada. Iya. Pak Eko, operasi pasar ini kan berada di Kota Bekasi. Sedangkan di El Gangga ini kan didengarkan sejabotabek nih Pak Eko.
Ya. Ini khusus orang untuk Kota Bekasi, apa orang luar juga bisa Pak Eko untuk membelinya? Ya mungkin kalau pada daerah-daerah penyangga biasanya kan kita kan Kota Bekasi ini kan tidak luput memang di daerah penyangga, ada di mungkin di Jati Sampurna atau Pondok Melati itu kan berdekatan dengan Depok, dengan Bogor, perbatasan ya. Bener. Iya betul Pak. Kalau sebelah utaranya mungkin berbatasan dengan kabupaten kan gitu kan. Iya. Ya tidak menuntut kemungkinan ya mangga-mangga aja silakan saja. Karena untuk ketersediaan kita untuk masyarakat jadinya. Iya. Jati Sampurna kan kalau bahasa orang kita ngidul dikit kan alternatif sononya udah masuk Depok, Ya Bogor. Depok, Iya. Cimanggis, sebelahnya Bogor. Nah, kan. sebelahnya Bogor. Oke, berarti kan tidak khusus untuk orang Kota Bekasi gitu ya. Boleh. Pak ya? Wow, baik. Ada lagi Bu Ina? Iya. Oke, ini belum ada lagi untuk pertanyaannya. Dari samping Wali Kota Jakarta Timur apa tuh? Nah, ini tadi dia mau nanya orang wali kota Jakarta Timur boleh nggak sih Pak kalau saya mau ikutan beli kata dia. Oh, baru kita obrolin nih. Iya. Orang wali kota. Rumahnya di samping Wali Kota Samping Jakarta Wali Kota. Timur. Masuk ke Jakarta Timur dia. Iya. Boleh aja orang berbelanja. orang berbelanja. Nggak melarang kan gitu kan, yang penting sesuai kebutuhan yang dibelanjakan gitu. Oke. 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 Oh, Pak, saya mau tanya nih Pak. Ini kan kalau ngomongin soal operasi pasar kita takut ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya Pak ya. Nah, kalau operasi pasar yang dilakukan sama Disperindak itu supaya bisa diketahui bahwa ini adalah operasi pasar resmi yang sedang dilakukan sama Disperindak Kota Bekasi ini, apa yang membedakan dengan orang lain gitu misalnya? Apakah ada tanda dari Disperindak sendiri atau seperti apa nih Pak? Ya kalau kita melakukan operasi pasar ini memang sudah berkoordinasi atau menginformasikan kepada khususnya masyarakat wilayah kecamatan tersebut. Kita sudah bersurat jadinya dari kecamatan bersurat lagi ke kelurahan menginformasikan, serta di sana juga memang ada grup-grup WA mungkin Bu RW kan gitu kan, Pak RW gitu, jadi disebarluaskan lewat situ. Dan juga kita sudah informasikan melalui media informasi melalui Humas Kota Bekasi, Diskom Info Standi, lewat ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Gitu kan. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Pak media sosial dari Disperindak supaya Mitra Jamansyar yang pengen tahu update-update berita sehubungan dengan operasi pasar dan lain sebagainya ini bisa langsung terhubung dengan Disperindak Kota Bekasi Pak. Iya, kalau untuk di Instagramnya mungkin Disdagperin Kota Bekasi. Itu alamat Instagramnya. Oke, ya Mitra Jamansyar itu dia tuh. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sama masyarakat Kota Bekasi sehubungan dengan operasi pasar. Silahkan Pak Eko. Mungkin khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi di 12 kecamatan atau 56 kelurahan, ayo kita berbelanja di wilayah atau tempat masing-masing yang telah kami sediakan dengan harga kebutuhan bahan pokok yang terjangkau dan produk-produknya juga higienis begitu. Oke. Sampai Pak Eko sampai apa ya? 12 kecamatan Pak Eko ya? Ya, 12 kecamatan kebetulan kita lakukan di 8 titik. Di 8 titik 12 Iya. kecamatan. Oke. Waduh. Berarti hampir kebagian semuanya nih. Kebagian semua. Kebagian semuanya alhamdulillah, Siap, Pak. mudah-mudahan. Tadi kalau kita lihat yang kerjasamanya banyak banget, mudah-mudahan sih wah kayaknya jangan sampai kekurangan. Benar, dan jangan sampai juga Mitra nggak ikutan untuk operasi pasar Iya dong. karena ini dimulai dari besok tanggal 3 dan juga 4 November 2022 dan dimulai dari halaman kantor Kecamatan Jati Sampurna ya. Dan untuk Kecamatan Jati Sampurna ini langsung untuk 3 kecamatan yang berada di sekitarnya seperti Kecamatan Pondok Gede dan juga Pondok Melati. Jadi Mitra jangan sampai ketinggalan karena ini biasa dilakuin berapa tahun sekali nih Pak? Biasanya kita melakukan kegiatan operasi pasar ini dengan dan bersumber dana dari APBD kita lakukan 1 tahun. Karena sekarang tadi
dampak dari kenaikan harga BBM kita lakukan lagi untuk menekan laju inflasi dan masyarakat itu lebih mudah gitu atau merasa ringan lah dengan diadakannya operasi pasar ini. Benar. Untuk berbelanja. Karena kalau kita ngomongin soal Disperindak ataupun Iya. Kementerian Perdagangan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di per wilayah ya Mitra Diamansyah ini memang berperan sangat Iya. aktif kalau kita ngomongin soal saat harga lagi naik. Benar. Karena waktu ingat gak sih yang minyak lagi naik, terus hanya pemerintah yang jual di harga 14.000 per liternya. Per liternya. Nah itu kan aku dapat juga. Oh, kamu dapat juga ya? Lumayan dapat ya waktu itu 28.000 dapat. Wow. Oke, Pak, ini mau tanya nih Pak, ini kan udah banyak banget pasti operasi pasar yang sudah dilakukan sama Disperindak Kota Bekasi. Ada nggak sih Pak sedikit pengalaman yang bisa Bapak bagikan sama mitra sejamahan siar, istilahnya supaya saat operasi pasar ini bisa berjalan dengan kondusif sampai akhir Pak, silahkan Pak. Ya, ya kami menghimbau kepada masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ya tidak usah terlalu terburu-buru atau tetap kita karena Iya. masih ada mungkin COVID-19 ini kan masih belum tetap memakai masker, menjaga jarak. Iya. Tidak perlu kekhawatiran gitu akan ketersediaan kebutuhan bahan pokok itu di satu lokasi itu. Betul. Boleh aja gitu kan membeli lebih dari satu. Nah, tidak dimasalahkan oleh pihak kami. Mangga aja. Mungkin datang bisa pagi jam 8 atau jam 7 sampai dengan pukul 13.00 di wilayah masing-masing kegiatan tersebut. Iya. Jadi bahasanya buat mitra zaman siar, buat pendengar El Gangga jangan takut kehabisan gitu. Jangan Bang, ya? takut kehabisan Bang, Iya. bener Bang. Takutnya takut kehabisan, habis bayar subuh jam 5 udah berangkat. Belum dibuka jam 8, jam 6 udah penuh. Benar, dan yang pasti untuk mitra sejamahan siar untuk menjaga situasi tetap kondusif. Iya. Kalau ada antrian, sesuaikanlah dengan antrian yang mitra tunggu. Jadi kalau misalnya yang depan belum selesai ya sabar dulu gitu. Ya, nah yang bikin gua kondusif tuh orang-orang yang buru-buru ya Pak ya. Iya. Takut nggak kebagian. Jadi memang harus bisa mengontrol diri saat belanja dan juga mengontrol diri saat ngantri. Gitu dia. Tapi kita di situ banyak pilihan, jadi ada beberapa retail atau distributor ada 20 booth, 20 tenda, jadinya 20 tenda. bisa terurai insya Allah mudah-mudahan di dalam. Amin. Oh iya benar. Karena kalau dilihat dari retail yang bekerja sama ini banyak banget mitra zaman siar. Dan rata-rata ini jual barang yang sama atau seperti apa Pak? Ya, Sebelumnya. dengan barang yang sama, mungkin dengan harga yang variatif. Oh baik, karena di sini juga ada supermarket yang memang kita udah pada kenal nih ya Pak, rata-rata nih ya Pak ya. Mitra Diamansyah, bahkan ada juga yang berhubungan dengan daging-dagingan. Ayo ibu-ibu yang masak daging cuma Idul Adha, ayo ikutan. Ayo. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, silakan untuk saran dan juga harapan untuk mitra Diamansyah yang lagi panteng Radio El Gangga talk show ini sampai selesai, silakan Pak Eko. Ya, makasih Mbak. Mungkin saran kami ya di dalam sosialisasi ini kami mengajak masyarakat Kota Bekasi khususnya untuk meramaikan untuk mengajak berbelanja di operasi pasar Bekasi Keren ini sesuai lokasi atau sesuai objek kegiatan pelaksanaan operasi pasar yang waktunya tadi sudah kami siarkan atau kami tayangkan. Mungkin nanti sama abang-abang Mompo ini bisa diulang lagi untuk jadwal pelaksanaannya ya. Untuk menginformasikan kembali tanggal waktu pelaksanaan kegiatan tersebut Bang. Baik Gitu. Mitra, ya nanti kita bakalan informasin lah. Pokoknya besok jangan lupa Kamis dan juga Jumat tanggal 3 dan juga tanggal 4 November akan diadakan di halaman kantor Kecamatan Jati Sampurna. Jadi untuk yang berada di wilayah Jati Sampurna, Pondok Melati dan juga Pondok Gede,
Jangan lupa ramaikan operasi pasar Bekasi keren yang yang diselenggarakan oleh Disperindak Kota Bekasi. Orang Jati Asih jangan lupa 10-11. Gue ngingetin orang Jati Asih gue Minggu mah. depannya lagi Iya ya. dong. Oke, aku mau nih buat Pak Eko dan juga Pak Nanang yang hari ini sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman. Bener. Di hari ini sukses buat Disperindak Kota Bekasi dan juga Pak Nanang dan Pak Eko pribadi masing-masing. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya Pak ya. Siap. Oke, untuk Mitra juga hatur nuhun akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.